Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat ke-23 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Pekaya Raja Israel. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya yakni Peka bin Remalia mengadakan perserikatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekaya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekaya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria Raja Yehuda, Peka bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Peka, Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur, direbutnya lah Ion, Abel, Bet-Maakai, Yanoa, Kades dan Hajor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya lah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan perserikatan melawan Peka bin Remalia, dibunuhnya lah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikan dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Peka dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Peka bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Peka bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kehancuran dan kejayaan. Sekali lagi, kehancuran dan kejayaan. Kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih berbicara tentang kehancuran dan kejayaan itu berasal daripada Tuhan Allah kita. Ketika hidup kita boleh sepadan dengan firman Allah, maka kita akan mengalami anugerah Tuhan dan mengalami kejayaan. Namun ketika kita boleh
berlawanan dengan kehendak Allah, maka kehancuran itu yang akan boleh menghampiri kehidupan kita. Sebagaimana yang akan kita renungkan hari ini, bagaimana raja yang memimpin Yehuda mengalami kehancuran, yaitu mulai dari Pekaya, bahkan Peka sampai kepada Yotam. Bagaimana mereka memimpin di tengah-tengah Yehuda, namun mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Turun-temurun kejahatan terus boleh memelihara, bahkan menguasai kehidupan bangsa Yehuda, sehingga apa yang dilakukan oleh rajanya itu juga yang boleh dilakukan oleh rakyatnya, sehingga malapetaka boleh menghampiri kehidupan bangsa Yehuda. Kita melihat apa yang mereka perbuat, mereka mendapat ganjarannya. Apa yang jahat mereka lakukan sehingga mereka mati karena dibunuh. Kekuasaan itu menjadi hal nomor satu dalam hidup mereka, sehingga setiap orang rindu menjadi raja dan mereka berusaha melakukan suatu kudeta lewat pembunuhan, sehingga ketika raja yang dibunuh, maka siapa yang berkuasa itu menjadi raja menggantikannya. Ini berlawanan dengan kehendak Allah. Allah mengkehendaki setiap mereka hidup dalam kasih yang daripada Allah, sebab mereka telah merasakan kasih itu. Namun karena dosa itu daripada nenek moyang mereka telah turun menurun, sehingga mereka mengalami hal demikian. Sehingga untuk boleh dapat mengalami kejayaan, kita perlu mengoreksi kehidupan kita supaya kita tidak mengalami kehancuran. Ketika kita terus boleh menentang kehendak Allah, maka kehancuran akan meliputi kehidupan kita. Namun ketika kita boleh hidup di dalam anugerah Allah, yaitu melakukan kehendak Allah, maka kejayaan itu yang akan menghampiri kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tindakan daripada raja-raja yang memimpin kerajaan Yehuda. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mulai dari raja sampai kepada rakyatnya terkena getah. Apa itu getah? Getah adalah suatu zat yang dikeluarkan daripada batang kayu yang agak melekat, yang membuat kita merasa risih. Sehingga kita melihat Yerobeam adalah nenek moyang daripada Pekaya. Dia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Mulai dari situ sampai kepada keturunannya, semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga ini yang menjadi dasar kejahatan itu. Dari Yerobeam sampai kepada Pekaya. Yerobeam melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Semua terkena getahnya. Demikian sampai kepada Pekaya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ingin mengalami anugerah daripada Tuhan Allah, kita perlu membersihkan diri kita. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yerobeam jatuh ke dalam dosa karena dia tidak menjaga dirinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, mari kita menjaga diri kita bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Ketika kita hidup dalam firman Allah, maka kita akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Kita melihat raja yang terakhir yang boleh kita baca tadi, Yotam. Dia memang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun dia tidak menyingkirkan bukit-bukit berhala. Bukit-bukit berhala jikalau dibiarkan, lama-lama akan menjadi bukit yang sangat tinggi yang akan membuat kehancuran. Sehingga kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, jikalau kita mau hidup di dalam kejayaan yang daripada Tuhan Allah, mari hidup di dalam kehendak Tuhan Allah. Lewat kita menjaga diri kita bersih, menjaga kelakuan kita bersih,
lewat kebenaran firman Tuhan. Namun jikalau kita terus melakukan apa yang tidak di hadapan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kehancuran. Mari pilih apa yang menjadi bagian kita dalam hidup kita, sehingga Tuhan Allah akan menolong memampukan kita ketika kita hidup dalam kebenarannya. Namun ketika kita boleh menentang kebenaran firman Tuhan, maka kehancuran itu akan menghampiri kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan Allah, menjaga kelakuan kami bersih melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan, bukan kehancuran. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami menjadi kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.